para habaib dan muhibbin atau muslimin muslimat yang tidak memiliki ahli kenasaban, atau dengan kata lain tidak mengetahui ilmu nasab, maka tidak sah atau tidak dibenarkan untuk mengatakan seseorang itu habib, baik itu habib asli zuriat Rasulullah maupun habib palsu. Sayyidnya seseorang itu hubungannya dengan garis turunan, dengan nasab. Kita itu dibandingkan beliau tidak ada seperti debu sekalipun Habib. Bahkan debu yang menempel di sendal beliau saja lebih mulia Habib daripada kita semua. Sudah Allah, Anda udah nggak bisa lagi Habib, udah nggak bisa lagi menilai pribadi Habib Rizik, keagungannya, kemuliaan akhlaknya, dan bagaimana pengabdian beliau kepada Rasulullah, khidmahnya beliau kepada Rasulullah, khidmahnya beliau kepada umat, sayangnya beliau kepada umat, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia ini Habib. Subhanallah, makanya sungguh sangat picik sekali, ataupun sungguh sangat pendek sekali pemikirannya, ataupun sungguh sangat kurang cerdas Beb, kalau ada habaib yang sampai berani menghujat Habib Rizik. Debu yang menempel di sendal beliau lebih mulia, dan yang berseberangan itu dikatakan apa? Picik, pendek pikiran, kurang cerdas. Lalu kalau ada Habib yang menghujat Rizik, kehabibannya diragukan. Mahdi ini seorang dai, berbicara di depan umum, di depan umat tentang keraguan itu. Siapa yang diragukan? Saya mau tanya sama Mahdi ini, kamu kan keluarganya Rizik, kenapa sih saya nggak pernah lihat keluarganya Rizik yang bin Syahab? Rizik bin Hussein, aminnya di mana? Rizik bener bin Syahab apa enggak? Yalah, Rabito, mintalah silsilahnya. Tapi jangan yang kayak beredar itu, silsilahnya yang di Google itu. Mana ada silsilah Rabito pakai bahasa Indonesia? Saya juga kalau bikin begini saya juga lebih jago. Coba tampilkanlah keluarganya. Jangan ini habaib ini tiba-tiba energinya kesedot sama orang yang nggak jelas silsilahnya. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik. Ini kan ngacak-ngacak sejarah Republik ini. Jadi Imam Bonjol dan Pitung itu besanan. Saya lahir besar di Jakarta, saya nggak pernah dengar nih hal-hal seperti ini. Nasabnya Rizik itu tidak ada yang memverifikasi. Ini kan juga pertanyaan. Saya rasa juga nggak salah kalau orang ragu. Dan kita tahu kalau seorang sayyid misalnya dikatakan bahwa dia itu bukan sayyid, itu dosa. Tapi yang sebaliknya juga berlaku. Apabila seorang yang bukan sayyid dikatakan bahwa dia itu sayyid, habib. Jadi jangan menghukumi saya karena keraguan saya, sementara kalian ini tidak dapat membuktikan keyakinan kalian. Tidak perlulah mengarang-arang cerita, karena banyak sekali cerita tentang Rizik ini yang bukan main. Tentang siapa bapaknya misalnya, ada yang bilang pahlawan, ditembak di kali, foto bersama Bung Karno, yang semuanya itu kita nggak bisa verifikasi. Susah buat saya membayangkan misalnya Rizik Syihab itu adalah bagian dari keluarga bin Syahab, karena memang ada perbedaan antara seorang Rizik Syihab dengan bin Syahab, tokoh-tokoh bin Syahab. Apakah benar Rizik Syihab itu memang bin Syahab? Karena karakternya ini saya lihat berbeda gitu, ada apa ya, anomali ya dari bin Syahab yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur pada hari ini kita mendapatkan nikmat kesehatan, nikmat keberkahan usia dan umur, nikmat kasih sayang, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai penegak hukum. Perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia sebagai edukasi hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam, bahwa masyarakat perlu mengetahui adanya lembaga-lembaga nasab yang sah yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia.
Adapun lembaga nasab yang sah menurut hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ada 8 lembaga nasab, yaitu pertama lembaga nasab Wafita Alawiyyin Maktab Daimi, kemudian adanya lembaga Salatin Ashraf Az-Zahra Rah Kesultanan Nusantara, yang ketiga lembaga Ashraf Azmatkan Ahlul Bait Internasional, keempat lembaga Nafabatul Ashraf Al-Kubra, kelima Darul Hasaniyin, keenam Ashraf Malaysia, 7 Ashraf Aceh, ke-8 Naat. Lembaga-lembaga nasab ini mengantongi SK Kementerian Hukum dan HAM dan berbadan hukum. Maka lembaga-lembaga nasab ini yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang sudah memiliki syarat-syarat ketentuan, bisa mengeluarkan buku nasab paspor atau buku paspor nasab untuk zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu masyarakat ketahui, lembaga nasab bukan hanya lembaga Rafidah Alawiyyin Maktab Daimi, tetapi lembaga-lembaga yang sudah saya sebutkan tadi, supaya para masyarakat tahu seperti itu. Perlu masyarakat Indonesia ketahui juga bahwa para habaib adalah para zuriat Rasulullah yang mana tersambung nasabnya, zuriatnya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para zuriat Rasulullah bukan dilihat dari fisiknya, bukan dilihat dari wajahnya, bukan dilihat dari hidung mancungnya, bukan wajahnya ke Arab-Araban, tetapi zuriat Rasulullah itu dilihat dari gennya atau zat yang tersambung darahnya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perlu masyarakat Indonesia ketahui, yang berhak dan sah menyampaikan seseorang itu zuriat Rasulullah adalah seorang ahli nasab atau munsib atau al-imam an-nakib. Jadi para habaib dan muhibbin atau muslimin muslimat yang tidak memiliki ahli kenasaban, atau dengan kata lain tidak mengetahui ilmu nasab, maka tidak sah atau tidak dibenarkan untuk mengatakan seseorang itu habib, baik itu habib asli zuriat Rasulullah maupun habib palsu, karena yang berhak menyampaikan adalah ahli nasab atau disebut munsib maupun al-imam an-nakib. Munsib atau al-imam an-nakib adalah seorang yang alim di bidang nasab, yang mengerti tentang sejarah nasab, yang memiliki kitab-kitab muktabarah, yang mengerti tentang sumber-sumber kenasaban seseorang itu bernasab kepada zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya, masyarakat yang tidak mengerti dan tidak paham tentang nasab zuriat Rasulullah tidak dibenarkan untuk mengatakan seseorang itu habib, palsu atau asli. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila suatu pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancuran. Maka bagi mereka yang melakukan ujaran kebencian, melakukan berita bohong, penyebaran berita bohong, atau melakukan ujaran kebencian atau fitnah atau ghibah, maka dia akan mendapatkan hukuman, baik hukuman secara hukum syariat Islam maupun dia akan ditindak secara tegas menurut hukum positif, hukum yang ada berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, berhati-hatilah di dalam berkata-kata, berhati-hatilah di dalam menyampaikan
penyampaian yang tidak benar, tabayun dan teliti telusuri dulu. Tapi yang berhak untuk menyampaikan atau mengeluarkan seseorang itu Habib palsu atau Habib asli adalah seorang ahli nasab atau musyif atau al-imam an-nakib. Ingat, bagi mereka yang melakukan ujaran kebencian akan kami tegas, akan kami lakukan tindakan tegas kepada mereka-mereka yang melakukan ujaran kebencian. Demikian kami dari Badan Otonom Hukum dan HAM menyampaikan pencerahan dan edukasi ini kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, wabil khusus yang ada di daerah Kalimantan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.